Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Saira Nuraisyah dengan NIM 230300165. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Representasi Feminisme dalam Novel Cantik Itu Luka. Adapun latar belakang penelitian, karya sastra seringkali menjadi cermin yang merekam realitas sosial, termasuk ketidakadilan gender yang berakar dalam budaya patriarki. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, menyajikan narasi kompleks mengenai tubuh perempuan yang terjebak dalam sejarah kekerasan dan eksploitasi politik. Tradisi dalam sastra yang sering menempatkan perempuan sebagai objek yang pasif. Kemudian novel ini memetakan represi dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Pentingnya menganalisis bagaimana tokoh tubuh perempuan menjadi medan tempur bagi ideologi dan kekuasaan. Perlunya pembacaan baru terhadap teks untuk mengungkapkan upaya resistensi tokoh terhadap dominasi laki-laki. Adapun rumusan masalah untuk mengkaji representasi feminisme secara mendalam, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama yang akan dibedah melalui lensa kritik sastra feminis. Yang pertama yaitu, bagaimana representasi feminisme dikonstruksi melalui struktur naratif dan pembangunan karakter dalam novel Cantik Itu Luka. Dan yang kedua, bagaimana kritik sastra feminis mampu membedah posisi tokoh perempuan dalam melawan hegemoni patriarki yang mengekang otonomi tubuh mereka. Yang dimana analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana teks memberikan ruang bagi suara untuk perempuan di tengah kebisingan narasi sejarah nasional yang maskulin. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika gender dalam karya sastra kontemporer. Tujuan spesifiknya meliputi analisis narasi. Mengenai analisis narasi, representasi feminisme yang muncul melalui karakterisasi dan struktur cerita novel. Kemudian, dekonstruksi perlawanan, mendeskripsikan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh tokoh perempuan dalam menghadapi penindasan patriarki. Dan yang ketiga, kontribusi akademis, memberikan kontribusi bagi pengemban metodologi kritik sastra feminis, khususnya dalam menafsirkan karya-karya sastra Indonesia yang memiliki muatan sejarah postkolonial. Selanjutnya, ada 3 tipologi feminisme. Yang pertama yaitu feminisme liberal, menitik beratkan pada kebebasan individu dan pencapaian kesetaraan hak di ruang publik tanpa harus merombak sistem secara total. Yang kedua, feminisme radikal, membedah akar patriarki secara fundamental, terutama melalui kontrol atas tubuh, seksualitas, dan reproduksi perempuan sebagai sumber penindasan. Dan yang ketiga, feminisme sosialis, melihat interseksionalitas antara penindasan berbasis gender dengan penindasan berbasis kelas ekonomi dan kapitalisme yang membentuk posisi perempuan. Selanjutnya, pendekatan ini akan digunakan untuk melacak perkembangan kesadaran feminin dalam teks melalui fase-fase kritis, yaitu fase feminin. Karakter masih meniru standar patriarki dominan untuk diterima dalam struktur sosial masyarakat. Lalu, fase feminis, munculnya protes eksplisit terhadap subordinasi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Berikutnya, ada fase female, tahap pencarian identitas mandiri dan otonomi kreatif, yang dimana tokoh perempuan mulai membangun validasi diri sebagai tanpa bergantung pada eksternalitas patriarkal. Tubuh bukan sekedar sebagai entitas biologis, melainkan teks yang syarat dengan tanda ideologis. Dalam Cantik Itu Luka, tubuh perempuan seringkali dikomodifikasi, namun sekaligus digunakan sebagai media untuk memberikan perlawanan. Tubuh sebagai arena politik, representasi tubuh yang mengalami kekerasan sebagai akibat dari konflik
politik, dan sejarah. Kemudian, komodifikasi postkolonial. Analisis mengenai bagaimana tubuh perempuan sering diperebutkan oleh entitas kekuasaan dalam narasi sejarah Indonesia. Kemudian ada resistensi melalui agensi. Bagaimana tokoh perempuan menolak menjadi korban bisu dan mulai mengambil agensi atas hidup dan tubuh mereka sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap patriarki. Novel ini menempuh rentang waktu yang luas, melibatkan dinamika pergolakan sejarah bangsa yang sangat mempengaruhi posisi perempuan, terutama pada era kolonial. Dampak dari kehadiran kekuasaan asing terhadap struktur sosial dan nasib perempuan lokal. Kemudian penduduk Jepang pada masa krusial di mana tubuh perempuan mengalami eksploitasi ekstrim dalam sistem kerja paksa dan kekerasan seksual. Dan era pasca kemerdekaan, transisi menuju stabilitas yang ternyata masih menyisakan trauma panjang bagi perempuan, menunjukkan bahwa kemerdekaan politik belum tentu membawa kemerdekaan gender. Kemudian, adapun metodologi penelitian. Penelitian ini dirancang sebagai sebuah riset kualitatif dengan pendekatan sastra sebagai objek material utama. Yang pertama yaitu, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatannya analisis konten kritis guna membedah makna tersirat di balik narasi permukaan. Kemudian, prosedur analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tematik berdasarkan kerangka teori feminisme, serta kontekstualisasi narasi dengan latar sejarah yang melingkupi. Berikutnya, adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan studi sastra dan kritik feminisme, khususnya dalam pembacaan karya sastra pasca kolonial di Indonesia. Manfaat praktis menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam memahami nilai-nilai feminisme yang kompleks dalam karya sastra kontemporer, serta membantu meningkatkan kesadaran gender masyarakat. Sampailah kita kepada kesimpulan sementara. Sastra terbukti berperan vital sebagai media perjuangan untuk menggugat struktur patriarki yang mapan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Cantik Itu Luka tidak sekedar menceritakan penderitaan perempuan, melainkan merepresentasikan perlawanan gigih dalam berbagai fase sejarah. Melalui karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil menunjukkan bahwa tubuh perempuan, meski sering ditekan oleh ideologi, merupakan arena politik yang dinamis untuk mencapai kemerdekaan subjektif dan otonomi. Itu saja yang saya sampaikan. Bila ada terkurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.